Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas Priwat 4 CM2. Dengan kehadiran kami di sini ditujukan untuk menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Praktek Asesmen Pasar. Materi yang akan kami bawakan adalah mengenali kebutuhan pasar di wilayah Eropa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Megat Renanda Putri, dan rekan-rekan saya ada Fadilah Juliasar, Ina Rahmi, Nabila Aswad, dan Nabila Salwa. Langsung saja yang pertama ada populasi penduduk Eropa. Jumlah penduduk Eropa beberapa tahun terakhir dari grafik tersebut dapat dilihat terjadinya penurunan populasi Eropa pada tahun 2021. Faktor utama yang saling berkaitan, terutama dampak dari pandemi COVID-19 dan permasalahan struktural lainnya seperti yang memang angka kelahiran rendah tidak sebanding dengan angka kematian yang dihasilkan, serta penurunan populasi dengan proporsi penduduk yang semakin tua dan jumlah generasi muda yang semakin dikit. Nah, pada tahun 2023 terjadi kenaikan angka penduduk setelah mengalami penurunan selama 2 tahun yang diakibatkan masuknya pengungsi terutama dari Ukraina yang melarikan diri dari konflik akibat invasi Rusia. Selanjutnya, kita masuk ke distribusi umur di Eropa. Distribusi umur di Eropa menunjukkan beberapa karakteristik utama. Yang pertama ada umur harapan hidup. Umur harapan hidup rata-rata di Eropa sangat tinggi, dengan pria mencapai 72 tahun dan perempuan 82 tahun, dengan konsentrasi utama di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Yang kedua ada usia produktif. Sekitar 77% penduduk Eropa termasuk kategori produktif dan 33% lainnya tidak produktif, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun atau 65 tahun ke atas. Dan yang terakhir ada median umur. Negara-negara Eropa memiliki median umur yang relatif tinggi, dengan beberapa negara mencapai 40 tahun atau lebih. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pendapatan dan pola konsumsinya. Eropa adalah salah satu wilayah yang paling maju dari segi ekonomi, dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Negara-negara seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi, di atas 100.000 dolar per tahun. Pola konsumsi di Eropa sangat beragam, tergantung pada faktor-faktor seperti pendapatan, budaya, dan geografi. Negara seperti Norwegia dan Swedia memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, cenderung memiliki pola konsumsi yang tinggi untuk barang-barang mewah dan layanan, seperti perjalanan internasional dan properti eksklusif. Sementara itu, negara-negara seperti Yunani dan Portugal yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah, cenderung memiliki pola konsumsi yang lebih fokus pada kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu identifikasi segmen pasar Eropa menggunakan ITC Trade Map. Kita bisa lihat data di layar bahwa berdasarkan dari data ITC Trade Map, beberapa produk utama yang diimpor oleh negara-negara Eropa pada tahun 2023 menunjukkan bahwa ekonomi Eropa sangat tergantung pada beberapa kategori produk utama. Yang pertama itu ada bahan baku mineral dan produk minyak dengan HS code 27 dengan total nilai impor mencapai 1.028.201 USD. Dan di mana ini fungsinya untuk berbagai sektor seperti industri, transportasi, dan juga energi. Lalu yang kedua ada mesin dan peralatan listrik dengan HS code 85, merupakan kategori produk lain yang menjadi tulang punggung ekonomi Eropa dengan nilai impor mencapai 927.733.472 US dollar pada tahun 2023, yang dimana ini kegunaannya untuk perangkat elektronik dan komponen-komponennya. Lalu selanjutnya ada reaktor nuklir, boiler, mesin, dan peralatan mekanik dengan HS code 84 dengan total nilai impor sebesar 923.863 US dollar, yang dimana ini jenis mesin dan peralatan mekanik yang digunakan untuk berbagai sektor industri. Oke, kita langsung masuk ke bagian identifikasi produk atau jasa yang paling banyak dicari di Eropa. Nah, di sini kita bakal lihat bahwa di layar akan ada tabel pangsa pasar produk Indonesia di Eropa dan pasar dunia pada tahun 2021 sampai 2023 dan 2017 sampai 2019. Yang di mana analisis data impor di Uni Eropa dan dunia menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan dalam pola perdagangan global. Uni Eropa yang dulunya lebih dominan dalam produk primer, kini semakin beralih ke produk manufaktur. Yang di mana yang paling tingginya itu adalah lemak dan minyak. Lanjut. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu analisis kompetensi dan peluang pasar ekspor. Yang dimana analisis tersebut berupa analisis SWOT. Yang pertama strength itu ada produk atau jasa inovatif dan berkualitas yang tinggi karena menyesuaikan dengan kebutuhan pasar Eropa. Yang kedua jaringan distribusi yang kuat. Yang ketiga hubungan baik dengan mitra dagang. Lalu ada weakness yang dimana keterbatasan dalam pemahaman pasar lokal dan preferensi konsumen, tantangan dalam menyesuaikan produk atau jasa dengan kebutuhan lokal, perbedaan budaya dan bahasa yang dapat mempengaruhi komunikasi dan strategi pemasaran. Masuk ke bagian opportunity, ada pasar yang besar dan beragam karena Uni Eropa itu tergabung dalam beberapa negara, dan juga ada kebijakan perdagangan bebas dan perjanjian internasional yang mendukung arus perdagangan, tren pasar, serta identifikasi celah pasar dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Lalu ada threat atau ancaman, di mana adanya persaingan ketat dengan perusahaan lokal dan internasional yang sudah mapan. Lalu ada perubahan kebijakan dan regulasi yang dapat mempengaruhi operasi bisnis, tantangan dalam kepatuhan, dan juga hambatan logistik. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pasar Eropa. Yang pertama tentu saja mengenai kebutuhan konsumen Eropa terhadap kualitas dan keamanan produk. Konsumen Eropa sangat peduli dengan kualitas dan keamanan produk yang mereka beli. Mereka mengharapkan produk yang berkualitas tinggi, aman, dan dapat diandalkan. Ada beberapa komponen analisis. Yang pertama tentu saja mengharapkan produk kualitas yang tinggi, desain yang baik, bahan yang berkualitas, dan performa yang dapat diandalkan. Selanjutnya ada transparansi informatif dan jelas tentang produk, seperti bahan dan instruksi penggunaan. Selanjutnya ada produk yang aman dan tidak bahaya, tidak mengandung bahan berbahaya dan aman untuk konsumsi, serta lolos uji sertifikasi di negaranya. Selanjutnya ada kebutuhan konsumen terhadap keberlanjutan dan lingkungan. Konsumen Eropa semakin peduli dengan keberlanjutan dan lingkungan. Mereka mengharapkan produk yang ramah lingkungan. Analisisnya ada produk yang ramah lingkungan, terus ada perusahaan yang menggunakan sumber daya secara efisien, mengurangi limbah, dan mengoptimalkan penggunaan energi. Selanjutnya ada perusahaan yang memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan dengan tujuan dan target yang jelas secara transparan untuk produknya. Selanjutnya, kebutuhan konsumen Eropa terhadap digitalisasi dan e-commerce.
Konsumen Eropa semakin bergantung pada digitalisasi dan e-commerce dalam beberapa kegiatan belanja mereka. Dan ada beberapa analisis kebutuhannya seperti kemudahan berbelanja online dengan proses pembayaran yang aman, cepat, pengiriman produk yang efisien, serta pengembalian produk yang mudah. Selanjutnya ada keamanan data yang baik dengan pelindungan privasi yang kuat dan juga transparan. Selanjutnya ada pengalaman belanja yang personal dengan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi mereka dengan gambar atau deskripsi produk yang jelas, serta komunikasi yang efektif dengan penjual. Kita ke analisis kebutuhan pasar wilayah Eropa Barat. Yang pertama ada di negara United Kingdom atau negara UK, dan industrinya ini adalah teknologi dan vintage, e-commerce, industri kreatif. Dengan daya belinya itu konsumennya itu lebih tinggi serta akses luas ke produk dan layanan berkualitas tinggi. Untuk preferensi konsumennya dia ada teknologi, kualitas dan brand serta keberlanjutan. Untuk negara Jerman dan industrinya adalah manufaktur dan otomotif dalam sektor kunci termasuk otomotif, mesin, dan barang konsumsi, teknologi informasi pusat untuk teknologi dan informasi komunikasi, energi terbaru dengan daya belinya, tingkat konsumsi yang fokus pada produk berkualitas dan efisien. Dan preferensi konsumennya itu dia ada kualitas dan keandalan, keberlanjutan, dan inovasi. Untuk negara Prancis, ada trend industrinya itu ada dalam bidang fashion dan kosmetik, pariwisata, dan teknologi. Daya belinya itu, negara Prancis itu tinggi dengan konsumen mencari produk berkualitas tinggi dan inovatif. Dan preferensi konsumennya itu adalah estetika dan kualitas produk organik, serta fashion dan kosmetik. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan pasar wilayah Eropa Timur, di mana pada negara Polandia, dan industrinya adalah manufaktur dan teknologi, dan teknologi, layanan bisnis, dan daya beli. Untuk daya belinya adalah meningkat dengan kelas menengah yang tumbuh dan permintaan yang lebih besar untuk barang dan layanan berkualitas dengan preferensi konsumen, harga kualitas produk impor. Sedangkan kalau di negara Rusia itu dia tren industrinya ada energi, pertanian, dan teknologi dengan daya belinya itu ada disparitas besar dalam daya beli dengan kota besar seperti Moskow dan Saint Petersburg memiliki daya beli yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain dengan preferensi konsumennya itu harga dan kualitas produk barat dan keberlanjutan. Untuk negara Turki itu tren industrinya adalah manufaktur, pariwisata, teknologi dengan daya beli meningkat dengan permintaan yang lebih besar untuk barang dan layanan berkualitas serta inovatif. Dengan preferensi konsumennya itu harga dan kualitas, produk internasional, dan keberlanjutan. Selanjutnya, untuk analisis kebutuhan pasar wilayah Eropa Selatan, untuk negara Italia ini dan industrinya adalah fashion dan kosmetik, pariwisata, manufaktur dengan daya belinya tinggi, terutama di kota besar seperti Milan dan Roma, dengan konsumen yang menghargai produk berkualitas dan desain. Preferensi konsumennya itu adalah fashion dan desain, makanan dan minuman, dan keberlanjutan. Selanjutnya adalah negara Spanyol dengan tren industrinya pariwisata, makanan dan minuman, teknologi, dengan daya belinya itu meningkat dengan konsumen yang mencari produk berkualitas dengan harga yang wajar. Untuk preferensi konsumennya itu harga dan kualitas, produk lokal, dan keberlanjutan. Dan terakhir untuk negara Yunani itu dan industrinya adalah pariwisata, makanan dan pertanian, dan teknologi. Dengan daya belinya itu lebih rendah dibandingkan dengan Italia dan Spanyol dengan konsumen yang sensitif terhadap harga. Dan preferensi konsumennya itu adalah harga, makanan, dan minuman, serta keberlanjutan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian aplikasi strategi bisnis untuk masuk ke pasar Eropa. Di bagian ini ada 3 poin, yaitu yang pertama adaptasi produk dan jasa terhadap kebutuhan pasar Eropa, yang kedua ada pengembangan strategi pemasaran dan distribusi yang efektif di Eropa, dan yang terakhir ada membangun kemitraan dan kolaborasi di pasar Eropa. Next. Nah, di bagian adaptasi produk dan jasa terhadap kebutuhan pasar Eropa, jadi Eropa dengan keberagaman budaya dan bahasa atau multikulturalismenya ini terdiri dari berbagai negara dengan budaya dan bahasa yang juga yang berbeda. Jadi, misalnya nih, preferensi konsumen di Jerman itu berbeda kan pastinya di Prancis ataupun di Italia. Jadi kita harus memahami dan menyesuaikan produk atau jasa di masing-masing pasar yang akan kita sasar. Dan untuk bahasa juga pasti akan berbeda. Lalu untuk preferensi konsumen, kualitas dan keberlanjutan, konsumen Eropa itu cenderung menghargai kualitas tinggi dan keberlanjutannya. Jadi produk yang memenuhi standar kualitas tinggi dan ramah lingkungan itu akan lebih diterima. Sementara untuk desain dan inovasi, desain estetika dan inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi daya tarik produk. Jadi Eropa itu seringkali menjadi pelopor tren desain dan teknologi, sehingga produk dengan fitur inovatif ataupun desain yang modern itu akan lebih diminati. Yang kedua, ada bagian aspek yang perlu dipertimbangkan untuk memasuki pasar Eropa. Nah, di bagian sini kita ada penelitian pasar. Jadi di sini kita harus mengidentifikasi nih segmen pasar apa yang relevan untuk produk ataupun jasa kita. Seperti yang sudah dijelaskan oleh materi sebelumnya untuk di bagian analisis demografi, perilaku konsumen, dan juga kebutuhan spesifik di masing-masing negara yang akan kita sasar. Lalu kita juga harus meriset kompetitor. Lalu kita mengadaptasi produk kita dengan fitur dan desainnya. Jadi kita harus menyesuaikan fitur produk dengan preferensi lokal, kayak untuk ukuran pakaiannya, rasa makanan, ataupun fungsi teknologi yang mungkin perlu disesuaikan lagi dengan negara yang akan kita sasar. Kita masuk ke pengembangan strategi pemasaran dan distribusi yang efektif di Eropa. Dari bagian ini dibagi jadi 2 poin, yaitu strategi pemasaran dan strategi distribusi. Untuk strategi pemasaran, kita ada riset demografi dan psikografi.
yang meliputi usia, pendapatan, gaya hidup, dan juga preferensi pribadi. Sementara untuk analisis kebutuhan dan preferensi itu kita harus memahami kebutuhan dan preferensi lokal kayak seleranya, kebiasaan belanjanya mereka, dan juga respon mereka terhadap campaign pemasaran kita. Untuk di bagian strategi digital dan media sosial, kita bisa menggunakan template video yang lagi viral di sana biar relatable dengan apa yang mereka rasakan di sana. Sementara untuk strategi distribusi, untuk saluran distribusinya ini kita bisa menggunakan online dan e-commerce yang populer di negara mereka, kayak Amazon, Zalando, ataupun eBay. Juga bisa pakai Sephora gitu. Dan kita juga bisa memasarkan produk kita secara masif agar mudah terjangkau. Nah, setelah semua tadi ini diaplikasikan, kita bisa memantau kinerja karyawan-karyawan yang di sana dan juga bisa meminta feedback dari konsumen untuk masukan yang lebih lanjut. Next, ada membangun kemitraan dan kolaborasi di pasar Eropa dengan 4 poin. Yang pertama ada identifikasi potensi mitra. Jadi dalamnya itu kita ada penelitian pasar dan networking serta pameran. Jadi di sana kita bisa ikut, misalnya nih kita jual di sana yang mau kita jual nih fashion, jadi kita bisa ikut-ikut acara-acara kayak Paris Fashion Week dan juga CES di Berlin gitu. Atau gunakan platform bisnis yang di sana tuh lagi hype, misalnya kayak LinkedIn atau Chamber of Commerce gitu. Yang kedua, ada pendekatan negosiasi yang terdiri dari proposisi nilai dengan menawarkan manfaat. Jadi misalnya nih kita nawarin komisi ataupun diskon khusus bagi distributor yang menjual produk kita secara eksklusif di wilayah tertentu. Lalu ada negosiasi kesepakatan. Jadi kita tentuin nih syarat ketentuannya, termasuk tanggung jawab masing-masing pihak, jangka waktu kemitraannya, dan pengaturan finansial. Setelah itu kita akan bikin kontraknya, kontrak formalnya gitu. Jadi yang mencakup semua aspek kemitraan kayak hak kewajiban, eksklusivitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Yang ketiga ada implementasi kemitraan yang berisi kita akan memberikan pelatihan dan dukungan kepada mitra kita yang akan kita ajak kerjasama. Lalu ada koordinasi dan komunikasi. Jadi kita akan mengadakan komunikasi yang membahas tentang pembicaraan secara berkala untuk membahas kemajuan kemitraan kita, mengatasi masalah jika ada masalah, dan merencanakan strategi untuk kedepannya bersama. Lalu ada tanggapi masukan jika ada masalah-masalah dari mitra kita ini. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah evaluasi dan pengembangan. Dan bisa menggunakan indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kemitraan kita ini. Jadi kayak volume penjualannya apakah sudah melewati yang ditetapkan, terus kepuasan pelanggannya gimana, ataupun pencapaian target pemasarannya. Bisa dianalisis juga lewat datanya. Lalu untuk mengembangkan hubungannya nih, kita jadi jika kemitraan kita ini berjalan sukses, kita tuh bisa mempertimbangkan untuk memperluas jangkauan kerjasama ataupun membuat peluang baru untuk memperluas pasar. Dan yang terakhir ada pengakuan dan apresiasi. Kita bisa memberikan pengakuan dan apresiasi kepada mitra atas kontribusi mereka seperti kayak ngasih penghargaan ataupun bonus atas pencapaian tertentu. Sekian materi yang bisa kami bawakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.